Halo masyarakat YouTube yang masih hidup, kembali lagi di channel saya Dongking Official. Kali ini saya akan mereview alur cerita film yang berjudul Face Repetitor dirilis tahun 2018. Film ini menceritakan tentang seorang pria muda yang punya hubungan spesial dengan guru privatnya yang bohai. Nah, daripada penasaran, yuk langsung saja kita intip alur film selengkapnya guys. Check it out! Film diawali dengan diperlihatkannya seorang anak muda yang di film ini tidak disebutkan namanya. Tapi kita panggil saja Donald biar gampang. Nah, si Donald ini lagi diceramahin sama ibunya karena bakalan ditinggal ayah dan ibunya ke luar negeri. Sedangkan si Donald masih harus belajar sastra. Dan ibunya bilang ke Donald untuk segera mencari guru sastra karena sudah memberikannya uang. Singkat cerita, orang tua Donald pun pergi lalu Donald pun minum-minum untuk menghilangkan rasa kesepian dirinya. Di malam harinya, Donald pun mulai mencari guru privat bahasa di internet. Dan keesokan harinya, Donald pun mendatangi tempat si ibu guru itu tinggal. Ternyata ibu guru itu tinggal tak jauh dari rumahnya. Guru ini bernama Anna. Lalu mereka pun berkenalan dan si Anna mulai bertanya kepada Donald sudah sampai mana dia belajar. Di sini mereka saling tanya jawab sastra yang bikin kepala pusing ya. Lalu setelah tanya jawab, si Anna memberikan Donald sebuah buku untuk belajar. Jika sudah lancar membaca, barulah si mama guri ini mau mengajar privat kepada Donald. Donald pun mulai membaca buku tersebut dengan sangat tekun. Hingga pada suatu waktu, Donald pun datang kembali ke kosannya Anna, sekaligus dia pun memberikan DVD hantu agar Anna bisa meningkatkan adrenalinnya. Setelah itu, dia pun memeriksa rangkuman buku yang kemarin dia berikan ke si Donald. Dan di rangkumannya Donald itu diceritakan dengan sedikit ke arah bercocok tanaman. Nah, si Anna yang membaca hal itu pun langsung menatap ke arah si Donald seolah-olah dia juga pengen taulah ya. Kemudian si Donald pun memperhatikan si Anna yang sedang menjelaskan kepada dirinya. Namun Donald pikirannya malah ngeres dengan memikirkan kalau dia bisa ngegeprek si Anna. Dasar. Singkat cerita mereka pun selesai. Lalu Donald bertanya Facebook si Anna supaya bisa chattingan nanti malamnya. Namun si Anna menjawab kalau dia tidak punya Facebook dan WhatsApp. Keesokan harinya, Donald pun datang kembali ke kosannya si Anna, namun ternyata si Anna lagi kewalahan karena terjadi kebocoran di pipa saluran airnya. Lalu si Donald pun langsung membantu Anna benerin pipanya dan kejadian itu bikin Donald pun basah kuyup disemprotin air pipa. Nah, setelah selesai, si Anna pun langsung ganti baju, sekalian juga dia ngasih baju yang kering untuk Donald. Kemudian si Donald pun membaca tugasnya kepada Anna yang seketika si Anna juga sudah mulai kepingin yang melihat si Donald. Maklumlah, karena si mama guri ini kesepian sejak lama ya. Tapi sampai sini mereka belum ngapa-ngapain. Dan singkat cerita, Anna pun bertemu dengan adiknya lalu mengajaknya bertemu dengan keluarga suaminya. Tapi Anna malah lirik-lirikan sama keponakannya sendiri. Memang Anna ini malah disukai sama laki-laki berondong ya. Sedangkan suami adiknya malah ngajak ngobrol yang sangat privasi kepada si Anna sehingga bikin istrinya naik darah dan malah marah ke Anna. Setelah itu, Donald pun datang ke kosannya si Anna lagi dan dia melihat Anna lagi ganti baju. Namun tak lama Donald pun ketahuan telah ngintip sama Anna yang bikin mereka berdua pun salah tingkah.
Singkat cerita, ketika beres belajar, Ana pun mengembalikan kaset DVD yang kemarin Donald pinjamkan, dan kali ini mereka berdua sudah semakin akrab. Sampai-sampai si Donald pun colai di malam harinya dengan membayangkan kalau dia lagi bercocok tanam dengan si Ana. Keesokan harinya, Donald pun membawa bunga agar bisa disimpan di potnya Ana, biar nanti baunya bisa seperti yang punya Ana, katanya. Kemudian ketika Ana menyimpan bunganya, si Donald pun memberanikan diri mendekati Ana, yang akhirnya membuat mereka berdua kepingin dan diakhiri dengan beradu comor. Gara-gara sudah dilumat sama si Donald, membuat Ana pun mulai menyimpan hati kepada Donald. Dan dia pun bikin Facebook buat nge-stalk Donald ketika Donald tidak ada di kosannya. Keesokan harinya, si Ana pun pura-pura menyuruh Donald untuk mencari guru baru menggantikan dirinya. Namun Donald langsung memberanikan diri mendekati Ana sambil membuka bajunya, yang akhirnya mereka pun mantap deh pokoknya. Setelah itu, keduanya pun ketagihan bercocok tanam ria bersama, hingga sekarang si Donald suka mabar atau mandi bareng dan juga belajar sudah di atas kasur. Widih, mantep banget nih lor. Singkat cerita, ketika Ana sedang berada di lift, Ana pun digodain sama seorang om-om, namun kali ini Ana tidak merespon sama sekali. Karena dia sudah punya si Donald yang sering bikin dia kesumsem ya. Kemudian scene berpindah ke si Donald yang lagi pesta bersama teman-temannya, dan di situ juga banyak gadis serabi lempit yang mereka pesan langsung dari Bitok. Di antara mereka semua tinggal Donald yang belum ada pasangannya. Lalu di situ ada seorang gadis yang bernama Iin yang langsung nawarin bercocok tanam beberapa ronde kepada Donald. Singkat cerita, pas sudah selesai bercocok tanam, mereka capek, namun Donald lupa kalau dia harus kasih jatah juga kepada Ana. Pada tengah malam, kemudian dia pun langsung pergi ke kosannya Ana. Dan Donald pun langsung jujur kepada Ana kalau dia tidak datang dari kemarin itu karena dia banyak minum-minum dan juga sedang bercocok tanam ria beberapa ronde bersama seorang gadis. Gara-gara cerita itu, Ana pun menjadi sakit hati mendengarnya. Menurut Ana, memang itulah yang terbaik untuk Donald, yaitu dengan mendapatkan gadis yang lebih muda daripada dirinya yang udah tua. Terus setelah itu, Donald pun langsung pulang ke rumahnya. Sedangkan Ana langsung nge-stalking Facebooknya Donald lagi, yang membuat dirinya semakin galau. Kemudian di keesokan harinya, Donald pun bertemu lagi dengan Iin. Iin mengatakan kalau dia ketinggalan sesuatu di kosannya Donald. Dan ternyata yang ketinggalan BH-nya, namun hal itu sengaja Iin lakukan agar bisa digeprek lagi sama si Donald. Tapi Donald lagi nggak mood sama sekali karena di pikirannya sekarang cuma ada Ana seorang. Kemudian setelah itu Donald pun pergi ke kosannya si Ana untuk mengajaknya jalan-jalan. Tapi Ana agak malu dan sebenarnya tidak mau digandeng oleh Donald karena dia takut dikira sedang pacaran dengan berondong. Namun ketika sepi, Ana justru berani beradu congor di tempat umum. Alhasil mereka pun bercocok tanam beberapa ronde di kosannya Ana, yang membuat Ana pun jadi bahagia kembali. Dan kali ini Ana tidak malu ketemu dengan tetangga kosannya kalau dia udah disodok sama si Donald. Akan tetapi pas pulang dari kosannya si Ana, Donald pun bertemu lagi dengan si Iin. Dan Ana pun melihat Donald dari jendela kosannya. Keesokan harinya Ana pun mulai menguntit Donald ketika bersama teman-temannya. Yang di situ sudah pasti ada Iin juga yang selalu nempel sama Donald. Dan tanpa sengaja Donald melihat Ana mengikuti dirinya, tapi Donald sama sekali tidak mendatangi si Ana.
Lalu Ana pun mendengar obrolan cewek-cewek di sana yang nanyain kepada si Iin pakai gaya apa ketika disodok sama si Donald. Dan obrolan itu kedengaran sama Ana yang membuat Ana pun menjadi semakin sakit hati, dan ketika di kosan Ana pun langsung ketemu lagi sama om-om yang ada di lift. Nah, dari situlah daripada galau, Ana langsung mengajak si om-om itu untuk bercocok tanam ria. Singkat cerita, Donald datang ke kosan Ana untuk meminta jatah apem tembemnya. Namun pas datang ternyata Ana sudah digeprek beberapa ronde sama si om. Hal itu membuat Donald pun merasa bersalah kepada Ana hingga Ana pun melempar gelas ke tembok sebagai ungkapan sakit hatinya kepada Donald. Lalu Donald pun pulang langsung ngamuk-ngamuk di kosannya. Tanpa sengaja Donald terkena pecahan gelas. Lalu setelah melihat darah, barulah Ana sadar dan dia pun langsung diam sekaligus memeluk Donald hingga Ana pun langsung disodok lagi ya sama Donald. Dan setelah selesai, Donald memaksakan diri untuk pulang ke rumahnya padahal si Ana masih ingin berduaan. Singkat cerita, orang tua Donald pun pulang ke rumahnya dan dia menanyakan kapan ujian sastranya akan dimulai. Gara-gara itu, Donald pun langsung datang ke kosan si Ana lagi dan terlihat kosan Ana sudah sangat berantakan. Dan terlihat Ana yang galau berat banget karena sempat ditinggal Donald, namun kali ini Donald memang pamit sekaligus meminta maaf kepada Ana karena dia mau fokus buat ujian. Singkat cerita, ujian pun selesai dan Donald pun mendapatkan teman gadis yang baru yang sangat dekat dengan dirinya. Lalu gadis itu pun bilang kalau nanti malam dia tidak akan pulang ke rumahnya dan dia minta ditemenin sama si Donald. Dan Donald pun menjawab kepada gadis itu kalau dia akan menelponnya nanti malam. Kemudian setelah itu, Donald pun tanpa sengaja melihat Ana di jalan yang akhirnya mereka pun bertemu kembali namun tetap tidak bisa bersatu. Di sini Ana masih terlihat cantik meskipun sudah tua. Dan sampai di sini, film pun selesai. See you on the next video. Bye-bye.